Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu gobtit. Saya nggak mau lanjutin ya. Kita lihat aja videonya nih ya. Coba ya. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Aku dokter DK, dokter dari Jakarta. Surat terbuka untuk Gus Miftah. Persoalan Pak Miftah ini dibahas terus oleh para media ya, media besar maupun itu YouTuber, influencer dan lain sebagainya. Karena memang persoalan Pak Miftah ini tidak sesederhana, tidak sebatas hanya penghinaannya kepada Pak Sunhaji. Tapi ada hal-hal yang besar di balik itu semua. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk meluruskan bahwa apa yang dilakukan Pak Miftah itu adalah sebuah kesalahan, jangan sampai ditiru, jangan sampai dinormalisasi. Melu tahlilan. Oke. Orang kok metal yang kedua, melnya gatal lah. Ketawa. Jangan sesuatu yang ya gojek-gojek kiri seperti ini berkata-kata yang semi-semi kemudian malah menjadi panutan dan orang akhirnya itu menjadi normalisasi ketebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Pak Miftah atau Pak Taim mendapatkan surat terbuka ini ya, untuk memberikan permohonan maaf kepada seluruh dokter di Indonesia bahkan di dunia ya, karena telah mengatakan bahwa siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu gobtit. Saya nggak mau lanjutin ya. Kita lihat aja videonya nih ya. Coba ya. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Oh, jadi dokter itu katanya gobtit gitu ya, karena setiap orang datang ditanya. Jadi maunya gimana? Kalau Pak Miftah sakit datang ke dokter nggak mau ditanya, langsung disuntik gitu. Aneh nih orang ya. Kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Oh, dokter itu yang pinter cuma satu, yaitu dokter hewan ya. Kalau dokter lainnya katanya gobtit gitu ya. Ya sudah, kalau Pak Miftah sakit nanti ke dokter hewan aja. Kan katanya yang pinter cuma dokter hewan kata. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Hai, sebelumnya izin stage. Ini yang belum kenal, salam kenal. Aku dokter DK, dokter dari Jakarta. Surat terbuka untuk Gus Miftah, Bapak Miftah, untuk secara terbuka memohon maaf kepada seluruh dokter Indonesia, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, karena perkataan Anda, Bapak Miftah, telah mencederai kami, seluruh dokter Indonesia, yang notabene kami hanyalah seorang dokter yang alhamdulillah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu, untuk memberikan terapi, memberikan pengobatan ke pasien tanpa rasa pamrih dengan ilmu yang kami punya. Guru-guru kami merasa sakit hati. Jujur, saya secara pribadi juga sakit hati atas perkataan Anda yang mengatakan, saya nggak tega nyebutnya. Dan Ya wajar ya, setiap orang tuh punya profesinya masing-masing ya. Bagaimana perasaan Anda jika profesi Anda yang susah sekali Anda gapai, sekolahnya panjang gitu, menghabiskan biaya yang cukup mahal biayanya untuk menggapai profesi itu, tiba-tiba dihina seperti itu. Ya jelas sakit hati lah teman-teman ya. Apalagi ini dokter, profesi yang sangat mulia ya, menyelamatkan nyawa seseorang, terus dikatakan gobtit gitu ya. Saya nggak mau nyebutin sih ya. Dan saya rasa juga nggak pantas untuk mengatakan kata-kata itu. Betul. Namanya seorang dokter, kedatangan seorang pasien, pasti kita akan melakukan anamnesa. Betul, pasti ditanya lah, Pak sakitnya apa? Pak ini kepalanya terasa apa? Dadanya sesek atau enggak? Ya dokter pasti tanya-tanya hal seperti itu. Gak mungkin lah pasien datang tiba-tiba langsung dikasih obat nih minum. Pasien datang tiba-tiba langsung disuntik nih. Gak mungkin seperti itu. Menggali secara detail untuk penegakan diagnosa. Betul. Dari diagnosa itu barulah kita akan memberikan terapi, treatment, baik pengobatan dan segala macam. Jadi jangan menganggap sepele, jangan menganggap bercandaan kalau dokter itu bertanya, karena tujuan kami dalam bertanya kepada pasien adalah untuk anamnesa, untuk menggali sedetail mungkin agar penegakan diagnosa kami ini tepat, Bapak Miftah, kepada pasien.
Itu penjelasan saya secara singkat dan sepertinya nggak perlu panjang lebar. Intinya saya meminta kepada Bapak Miftah untuk meminta maaf kepada seluruh dokter yang ada di Indonesia, karena perkataan Anda sangat mencederai kami, dokter-dokter di Indonesia. Terima kasih. Tuh Pak Miftah, apakah akan minta maaf dengan perkataannya yang sekasar ini? Coba nih, lihat lagi nih videonya. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Ya udah, nanti Pak Miftah kalau sakit langsung datang ke dokter hewan aja. Katanya Pak Miftah kan nggak pengen ditanya sama dokter kalau sakit, maunya langsung disuntik gitu. Anda bisa lihat fenomena Pak Miftah ini masih terus dibahas oleh media. Bahkan media-media besar sampai detik ini masih memberitakan tentang Pak Miftah. Termasuk juga YouTuber, TikTokers, selebgram, ya, semuanya lah yang ada di media masih sampai saat ini membahas tentang Pak Miftah. Hal ini karena ternyata persoalan Pak Miftah tidak sesederhana atau tidak sebatas hanya penghinaan Pak Miftah kepada Sun Haji atau kepada Pak Sun Haji yang viral itu. Kalau persoalannya hanya sebatas kepada Pak Sun Haji, ya udah. Pada saat Pak Miftah minta maaf mengundurkan diri harusnya udah selesai semua. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Banyak hal lain di balik ini semua yang lebih parah lagi. Sebenarnya Pak Sun Haji sangat beruntung sekali karena beliau viral. Andaikan nggak viral, nggak akan ada tuh Pak Miftah minta maaf. Nggak akan ada yang memberi donasi kepada Pak Sun Haji, mengasihani Pak Sun Haji. Jadi Pak Sun Haji ini benar-benar beruntung sekali. Ternyata selain Pak Sun Haji banyak orang lain yang dihina oleh Pak Miftah yang tidak viral. Bahkan ada yang sampai memendam 2 tahun lamanya dihina. Tapi ini nggak viral, ya jadi dipendam 2 tahun lamanya. Dan sampai saat ini belum ada kabar Pak Miftah minta maaf langsung ke Bu Yati, seorang seniman yang dihina itu. Ya karena nggak viral. Makanya saya bilang beruntung banget tuh Pak Sun Haji viral ya. Walaupun viralnya tunggu 2 minggu dulu ya, baru minta maaf. Andai kata tidak viral, Pak Sun Haji akan memendam rasa sakit itu bertahun-tahun lamanya. Untung ya viral. Nah termasuk juga banyak hal lainnya. Seperti wanita-wanita yang datang di pengajiannya. Itu wah, saya lihat videonya benar-benar. Oh coba teman-teman lihat deh. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Omong ngono, cepet. Pondok ora aji paling tidak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane? Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Ya ini udah bukan hanya sekedar hinaan, tapi sudah ada masuk pelecehan secara verbal di situ. Tadi kan kita bisa dengar ada perkataan, wah ini perempuan suaranya bagus, desahannya pasti enak, lalu dilanjutkan lagi dengan perkataan, kalau penasaran ya dites. Anda bayangin kalau bapaknya ngeliatin anaknya digituin. Anda yang punya anak perempuan, coba ada seorang yang mengatakan, wah desahan anakmu enak, coba dites. Pasti marah keluarganya. Tapi karena ini nggak seviral Pak Sun Haji, ya Pak Miftah nggak ada minta maaf, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Jangan sampai lah ya hal seperti ini dinormalisasi di pengajian. Rusak pengajian kalau begini. Pokoknya sukanya metal. Metal. Melu tahlilan. Oke. Orang kok metal yang kedua, memenya gatal lah. Ketawa. Jangan sesuatu yang ya gojek-gojek kiri seperti ini, berkata-kata yang semi-semi kemudian malah menjadi panutan dan orang akhirnya itu menjadi normalisasi kecabulan. Saya itu bukan ustadz, apalagi ulama, jelas itu. Hanya saja saya adalah orang yang kontennya itu seputar edukasi agama. Nah, dengan konten saya seputar edukasi agama, saya takut banget loh ngomong hal-hal yang seperti dikatakan Pak Miftah. Anunya gatal, apalagi itu di tempat pengajian, ya Allah. Memenya gatal lah. Bayangin di tempat pengajian bilang
itunya gatal itu. Saya yang sebagai hanya YouTuber kecil, hanya konten kreator edukasi agama itu nggak berani bilang begitu di YouTube saya, teman-teman. Karena saya takut nanti subscriber saya meniru, menganggap itu hal yang normal, menganggap itu hal yang biasa. Bagaimana sosok yang dikatakan Gus, dikatakan ulama, kiai besar kok ngomong begitu di pengajian. Makanya tadi saya bilang persoalan Pak Miftah ini dibahas terus oleh para media ya, media besar maupun itu YouTuber, influencer dan lain sebagainya. Karena memang persoalan Pak Miftah ini tidak sesederhana, tidak sebatas hanya penghinaannya kepada Pak Sunhaji. Tapi ada hal-hal yang besar di balik itu semua. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk meluruskan bahwa apa yang dilakukan Pak Miftah itu adalah sebuah kesalahan, jangan sampai ditiru, jangan sampai dinormalisasi. Kabarnya sih dengan kejadian Pak Miftah ini, Menteri Agama mempertimbangkan usulan DPR untuk memberikan sertifikasi dan standarisasi para dai agar menjaga kode etik, menjaga moral, etika yang baik dalam berdakwah, tidak sembarangan. Ada pengajian dangdutan lah, ada juga pengajian yang isinya mesum. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi lah dengan kejadian ini. Semoga Pak Miftahnya juga berubah, jangan ngulangin lagi perbuatannya yang seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.